Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairunisa. Saya mahasiswa program studi S1 Ekonomi Syariah Universitas Islam Depok. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Arnoldi SEME. Tema video ini adalah peran mahasiswa dalam sosialisasi pendidikan kewarganegaraan dan kewarganegaraan di era digital dalam lingkungan tempat tinggal. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan di era digital, serta bagaimana peran mahasiswa dalam menyebarluaskan nilai-nilai kewarganegaraan di masyarakat, khususnya di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Adapun pembahasan yang pertama yaitu pengertian pendidikan kewarganegaraan di era digital. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education adalah proses pembelajaran yang membentuk warga negara agar memiliki pengetahuan, juga keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era digital, pendidikan kewarganegaraan memiliki tantangan baru. Di dunia digital membuat interaksi sosial berpindah ke ruang maya, sehingga nilai-nilai seperti toleransi, tanggung jawab, juga cinta tanah air, dan kepedulian sosial juga harus hadir di dunia digital. Tujuan akhirnya adalah membentuk warga digital yang cerdas, beretika, dan beradab. Adapun pembahasan yang kedua yaitu urgensi pendidikan kewarganegaraan di era digital. Mengapa hal ini penting? Karena era digital membawa banyak dampak baik atau positif maupun dampak negatif. Kita sering menjumpai hoax, juga ujaran kebencian, perundungan daring, dan sikap intoleran yang dapat merusak moral bangsa. Melalui pendidikan kewarganegaraan, kita bisa memperkuat juga kesadaran etika digital, mendorong penggunaan media sosial secara bijak, secara menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berperilaku di dunia maya. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan di era digital menjadi benteng karakter bangsa. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu identitas bangsa Indonesia. Identitas bangsa Indonesia adalah jati diri yang membedakan diri kita, dari bangsa lain yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di era digital, menjaga identitas bangsa bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan santun, juga menyebarkan konten yang mencerminkan budaya bangsa, serta menolak konten yang menjelekkan suku, agama, atau tertentu. Menjadi warga digital berarti tetap menjunjung tinggi karakter bangsa meskipun berinteraksi secara daring. Adapun pembahasan yang keempat yaitu Konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 adalah dasar hukum tertinggi yang mengatur kehidupan bernegara. Dalam konteks digital, konstitusi menjamin kebebasan berpendapat, namun tetap dalam koridor hukum dan tanggung jawab. Artinya, kebebasan berekspresi di dunia maya harus digunakan secara beretika, tidak untuk menyebarkan kebencian, hoax, atau pelanggaran privasi orang lain. Adapun pembahasan yang kelima yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional berarti persatuan keseluruhan elemen bangsa untuk mencapai tujuan
bersama di dunia digital. Hal ini bisa diwujudkan melalui menyebarkan konten positif yang menumbuhkan rasa persaudaraan, juga menghargai perbedaan pendapat, dan menggunakan media sosial untuk membangun solidaritas, bukan perpecahan. Mahasiswa juga dapat berperan sebagai penyebar semangat persatuan nasional lewat berbagai platform digital. Adapun pembahasan yang keenam yaitu hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Hak kita antara lain yaitu memperoleh informasi pendidikan dan kebebasan berpendapat. Namun, kita juga memiliki kewajiban seperti mentaati hukum, menjaga ketertiban, serta menghormati hak orang lain. Pendidikan kewarganegaraan juga membantu kita untuk memahami batas-batas tersebut agar kita tidak hanya menjadi warga yang aktif, tetapi juga bertanggung jawab atas dalam penggunaan media digital. Adapun peran yang ketujuh yaitu mahasiswa di era digital. Mahasiswa adalah agen perubahan atau agent of change yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan di masyarakat. Di era digital, peran mahasiswa adalah menjadi penggerak literasi digital dan etika bermedia sosial, juga membuat konten edukatif tentang nilai-nilai Pancasila, toleran, dan hukum, serta mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggal agar bijak menggunakan internet dan ikut melawan hoax serta ujaran kebencian melalui edukasi dan juga contoh nyatanya. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pelajar, tetapi juga sebagai pendidik sosial yang membawa nilai kewarganegaraan ke dunia nyata dan dunia maya. Adapun yang terakhir yaitu penutup. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di era digital itu sangat penting untuk membentuk karakter warga negara yang beretika dan bertanggung jawab. Mahasiswa memiliki peran strategis dalam menyebarkan nilai-nilai tersebut di masyarakat, baik melalui media sosial maupun kegiatan nyata di lingkungan tempat tinggal. Semoga video ini dapat menumbuhkan semangat kita untuk menjadi warga digital yang cerdas, beretika, dan cinta tanah air. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.